Halo teman-teman, kembali kita bertemu di mata kuliah kalkulus integral. Kemudian ini adalah materi selanjutnya, begitu. Lanjutan dari yang kemarin. Jadi kalau yang kemarin pada luas kita berbicara konsepnya. Nah, di sini kita akan melihat contoh. Nah, nanti perlu diperhatikan dari contoh ini saya menjelaskan beberapa hal yang mungkin penting diperhatikan oleh teman-teman semua dalam mengerjakan nanti soal-soal terkait menghitung luas ini. Oke, mari kita lihat. Ya, ini adalah contoh yang pertama, sederhana. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2E pangkat negatif X plus X dan Y sama dengan setengah E pangkat X. X-nya saya batasi dari 0 sampai 1. Untuk memudahkan, ya, saya misalkan fx itu E pangkat negatif X plus X dan Gx adalah setengah E pangkat X. Nah, yang pertama kita perlu mencermati grafiknya biar lebih mudah. Berikut grafiknya, gitu ya. Ini grafiknya. Ya, kalau teman-teman cermati ini fx-nya yang di atas ini fx ini ya. Ini fx, kemudian yang di bawah ini ya gx, fx, gx. Penting untuk mencermati grafiknya karena tanpa grafik kita bisa jadi nanti salah dalam menghitungnya. Nah, kemudian perhatikan, kita punya ini rumus ini ya, luas sama dengan integral AB fx dikurangi gx dx. Hati-hati, ada syarat di sana. Apa syaratnya? Yaitu fx harus lebih besar atau sama dengan gx. Dengan kata lain, secara grafik fx ini harus berada di atas gx, gitu ya. Fx di atas gx. Ini yang pertama, yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, karena kita tahu bahwa yang di atas adalah ini fx ya, kebetulan fx di atas dan gx di bawah, sehingga untuk luasnya, ya, ini langsung saja. Di sini, ini saya beri tanda kurung, perhatikan luas adalah integral 0 sampai 1. Ini adalah fx-nya, karena fx yang di atas dikurangi dengan ini gx-nya. Ya. Ini fx, dan yang ini adalah gx. Begitu, jadi harus dicermati, yang di atas dikurangi dengan yang di bawah. Jadi akan baik kalau kita bisa melihat grafiknya dulu. Sebaiknya seperti itu. Ya, kalau sudah, ya kemudian ini batas 01. 01 itu sesuai ini. Perhatikan di soal 0x1. Terkadang soal menuliskan ini, atau kadang ada yang menuliskan X sama dengan 0 sebagai batas dan X sama dengan 1. Sama saja. Dan kita integralkan di sana. Ya, seperti itu hasilnya. Bisa dicek sendiri nanti, silahkan. Semoga tidak salah hitung saya ya, karena kadang saya juga suka salah dalam menghitung. Cukup mudah ya untuk yang ini. Hasil ini nanti silahkan dicek. Ya mungkin karena luas, ini berarti pakai satuan luas, begitu. Biar lebih detail. Baik, lanjut kita akan melihat contoh yang Baik, lanjut contoh yang kedua. Kita akan melihat contoh yang kedua yang lebih kompleks. Jadi tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, kemudian Y sama dengan X-2 dan sumbu X. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sana ada 3 ya, akar X, Y X-2 dengan sumbu X. Ini penting untuk dicermati. Jadi tidak ada batas X-nya. Nah, apakah bisa? Nah, nanti kita akan melihatnya. Penyelesaiannya, yang pertama kita bisa misalkan F dan G-nya dulu. Selanjutnya kita akan lihat, nah ini
daerahnya. Gitu ya. Fx, Gx. Nah, kita perlu tahu daerahnya yang mana. Pertama kita punya Fx ini, yang hijau. Kemudian Gx ini, jadi garis merah ini. Kemudian ini sumbu X di sana, sumbu X. Jadi daerahnya ya ini, yang di dalam A dan B ini, A dan B. Kenapa bukan yang ini? Ini memang dibatasi. Tetapi nanti jadinya kan daerahnya tidak tertutup atau sangat luas. Ini juga sama. Daerahnya tidak tertutup, jadi sangat luas. Jadi biasanya yang dicermati adalah bagian yang langsung dibatasi oleh ketiga grafik itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita perlu titik potong, yaitu salah satunya A. Ya, ada Fx, Gx. Kita akan lihat titik potongnya ini, A. Sebenarnya ini dua fungsi kalau dipotongkan kan ada dua. Tetapi kita harus memilih mana yang memenuhi. Kita lihat, misalkan akar X sama dengan X-2, ya. Jadi ini Fx sama dengan Gx, saya tulis saja. Begini, jadi dari sini X sama dengan X-2 dikuadratkan, kemudian kalau disederhanakan, X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0, menjadi X min berapa? 4 kali X min 1 sama dengan 0. Jadi X-nya 4, atau X-nya adalah 1. Kalau X4 berapa Y-nya? Y-nya 2. X-nya 1. Berapa Y-nya? Nah, ini yang harus hati-hati. Apakah X1 ini memenuhi? X-nya 1. Gitu ya. Ya, akar dari 1 ini kan sebenarnya memang 1. Tetapi kalau masuk ke Gx, itu Y-nya adalah yang negatif 1. Ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi di persamaan ini. Kenapa? Karena X-2 di sini akar X, kita berbicara akar. Ya, sebentar. Ya, ada masalah di sana. Akar X. Karena ada akar X artinya dia harus lebih besar dari 0. Nah, tetapi kalau X-nya 1, di sana menjadi ini, kalau X-nya sama dengan 1, masuk ke sini, berarti dia menjadi kurang dari 0, karena hasilnya negatif 1. Jadi, ini tidak memenuhi. Hati-hati. Jadi, ada satu titik, yaitu 4,2. Ini penting, karena titik potong ini. Jadi yang pertama titik potong itu perlu, sehingga ini ada 4 di sini. Nah, kemudian ini kita punya satu garis lagi yang punya titik potong di sana. Ini kebetulan di gambar jelas ada 2 di sana. Nah, tapi ini kan kalau kita lihat berarti sumbu X itu artinya Y sama dengan 0. Kemudian yang satu kita punya Y sama dengan X-2. Dipotong kan artinya X-2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Ini memenuhi di sana. Ini penting nanti. Kita lihat kenapa penting. Gitu. Ya mungkin untuk bagian ini memang membahas daerahnya dulu. Daerah dan titik potong. Kita akan lihat pada slide selanjutnya. Ya, oke. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana untuk menghitung luasnya. Saya selalu mengingatkan ini, gitu ya. Fx dikurangi Gx dx. Ada syarat di sana yaitu selalu Fx lebih besar sama dengan Gx. Jadi F dan G ini harus menjadi, ya, F dan G harus menjadi batas langsung daerahnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sana, saya membagi 2, di sana A, di sana B.
Ya, ada A, ada B. Kenapa harus dibagi dua? Gitu. Kita lihat di sini ya. Perhatikan daerah di sini. Kalau saya ambil satu persegi panjang, ya, persegi panjang ini. Perhatikan, mulai dari 0 sampai 2, persegi panjang dimanapun, dia dibatasi oleh yang bawah ini adalah sumbu X, gitu ya. Yang atas ini adalah fx pada bagian A. Oleh karena itu, nah ini daerah A, batas atas ada fx dan batas bawah adalah sumbu X. Kemudian ketika bergerak dari 0 sampai 2 ini, 0 di sana sampai 2 ini batasnya. Saya buat di sini, terakhir paling pojok di sana, misalkan saya buat persegi panjang ini. Itu ya. Dia dibatasi langsung oleh sumbu X dengan fx. Nah, sehingga luas dari A itu adalah nih. Sebenarnya ini integral 0,2 begitu ya. Fx-nya yang mana? Fx-nya atau yang atas, kita lihat yang atas. Yang atas itu kan akar X. Kemudian yang bawah dikurangi dengan sumbu X. Sumbu X itu berarti Y sama dengan 0. Dikurangi 0 dx. Atau bisa saya tuliskan seperti ini. Integral 0,2 akar X dx. Silakan dicek hasil integralnya. Nanti hasilnya adalah 4/3 akar 2. Ini untuk daerah A. Kemudian kita cermati yang daerah B. Daerah B. Daerah B, kalau saya punya satu persegi panjang di sana, ya, daerah B sini atau mungkin di sana. Nah, batas atasnya ini adalah fx, itu ya, yang hijau ini fx. Batas bawahnya ini adalah gx atau x-2, sama dengan yang di sini, yang di pojok ini. Persegi panjang yang di pojok ini, batas atas fx, batas bawah gx. Sehingga pada daerah B, ini batas atas adalah fx, batas bawah gx. Kemudian perhatikan, dia bergerak dari 2 sampai pojoknya, 2 sampai 4. Jadi mulai 2 ini sampai 4, begitu. Persegi panjangnya itu akan dibatasi oleh fx dan gx. Nah, sehingga ini jelas integralnya di sini. Luas yang B integral dari 2 sampai 4. Akar X ini adalah fx-nya yang di atas, dan x-2 ini adalah gx atau yang di bawah. Nah, hasilnya nanti dicek sendiri dengan integral, maka anti turunan nanti ya, di integral tertentu, dicek hasilnya seperti ini. Ini yang A tadi hasilnya 4/3 akar 2, sehingga luas, tadi saya tuliskan luas A ditambah dengan luas B, ini ada 10/3, jadi biar lengkap ini satuan luas. Oke. Jadi saya memberikan satu kesimpulan, hati-hati nanti beberapa hal yang harus dicermati. Yang pertama adalah daerahnya di mana sih? Kemudian yang di atas itu fungsi yang mana, yang di bawah fungsi yang mana. Kemudian itu perlu dibagi atau tidak, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian juga perlu diperhatikan titik potongnya. Gitu. Silahkan ini dicermati untuk belajar, begitu. Semoga membantu pemahaman teman-teman semua. Dan kalau sudah, mungkin bisa mencoba 1-2 latihan yang ada di buku atau soal lain, gitu, untuk bisa mengecek pemahaman teman-teman semua. Nanti kalau sudah, mungkin bisa didiskusikan dengan saya maupun diskusikan dengan
teman yang lain. Demikian dari saya, selamat belajar, terima kasih.